Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudita Dwi Ramadhani Winarto dengan NIM 2402010101063 dari kelas MJ 403. Video kali ini saya akan membahas strategi advance digital marketing untuk sebuah brand parfum lokal Indonesia yang bernama The Baditel, dengan fokus khusus pada salah satu varian andalannya yaitu Juliet. The Baditel ini adalah brand yang menurut saya pribadi wanginya enak banget, apalagi varian Juliet. Tapi sayangnya followers TikToknya masih di angka 24,3 ribu followers. Nah, di video ini saya akan membahas 5 poin strategi digital marketing yang bisa mendorong brand ini naik kelas. Mulai dari teknik penjualan digital, community dan influencer marketing, strategi iklan berbayar, optimasi website atau landing page, sampai strategi SEO. Sebelum masuk ke strategi, saya mau memperkenalkan dulu brandnya. The Baditel ini berdiri sejak Oktober 2022 dengan konsep yang mereka sebut Mindful Body Care and Fragrance. Jadi bukan soal wangi saja, tapi juga soal kualitas dan keberlanjutan. Produk mereka sudah terverifikasi BPOM dan menggunakan bahan dengan standar IFRA. Jadi dari sisi kualitas sudah cukup meyakinkan. Mereka juga punya sekitar 22 varian parfum dengan packaging bertema kucing dan mindful dan estetik. Salah satu nilai jual unik mereka adalah program refill botol. Jadi konsumen bisa isi ulang parfum mereka tanpa harus beli botol baru terus. Ini nilai jual keberlanjutan yang jarang dimiliki brand parfum lokal lain. Nah, dari 22 varian itu, yang membuat saya paling menonjol adalah Juliet. Perpaduan wangi woody, amber, leather, dan floral yang unisex, jadi bisa dipakai siapa saja. Masalahnya, dengan semua kualitas dan cerita produk sekuat ini, followers TikTok mereka baru di angka 24,3 ribu. Ini menunjukkan ada gap besar antara kualitas produk dan jangkauan digitalnya. Dan gap inilah yang akan kita coba jembatani lewat 5 strategi berikut. Poin pertama, teknik penjualan digital dan conversion. Untuk meningkatkan konversi, saya membaginya mengikuti funnel sederhana dari awareness lewat konten TikTok dan Instagram, ke consideration lewat review dari UGC, sampai ke conversion di marketplace dan sesi live. Taktik pertama adalah live shopping di TikTok. The Baditel bisa memanfaatkan sesi live untuk testing wangi secara real time, menjawab pertanyaan calon pembeli secara langsung, dan memberikan diskon eksklusif selama sesi berlangsung. Ini efektif membangun trust karena orang bisa lihat reaksi asli terhadap produk. Kedua, bundling atau cross-sell. Misalnya, sebuah paket bernama Signature Trio yang menggabungkan Juliet dengan varian lain yang wanginya senada. Ini cara sederhana untuk menambahkan nilai transaksi per pembeli. Ketiga, memanfaatkan sampel atau travel size sebagai lead magnet. Harga yang terjangkau membuat pembeli baru lebih berani mencoba dulu, dan ini jadi pintu masuk sebelum mereka beli ukuran full size. Dan yang keempat, menjadikan program refill sebagai conversion hook dengan memberikan diskon khusus untuk refill. Brand ini bisa mendorong repeat purchase sekaligus membangun loyalitas pelanggan berbasis nilai keberlanjutan, dan memang sudah jadi ciri khas mereka. Poin kedua, community dan influencer marketing. Untuk brand seukuran The Baditel, saya merekomendasikan kriteria influencer yang spesifik, bukan asal followers besar. Pertama, pilih influencer nano sampai micro di kisaran 25.000 sampai 100.000 followers, yang niche-nya di fragrance atau self-care. Kenapa bukan yang besar? Karena di skala ini, engagement rate biasanya jauh lebih tinggi dibanding akun dengan jutaan followers, dan budget kerjasamanya jauh lebih efisien untuk brand yang masih berkembang. Kedua, cari yang gaya hidupnya selaras dengan konsep soft living atau estetik daily life. Karena ini sejalan dengan citra The Baditel yang playful sekaligus mindful. Dan ketiga, cari yang kuat dalam storytelling. Ini penting karena nama brandnya sendiri adalah tell alias cerita.
Jadi influencer yang bisa bercerita dengan baik tentang pengalaman memakai parfumnya akan jauh lebih relevan dibanding yang hanya sekedar review produk. Dari sisi ide brand activation, saya punya 3 usulan. Pertama, Scent Diary Challenge tentang UGC di TikTok, di mana user diajak menceritakan momen di balik parfum favorit mereka. Ini otomatis membangun konten organik yang related dengan konsep TEL. Kedua, membangun komunitas bernama Body Tell Circle, di mana member mendapat akses early product dan reward dalam produk referral. Dan ketiga, kolaborasi rutin bulanan dengan kreator konten self-care dan skincare rutin supaya awareness brand ini terus terjaga, bukan cuma sesekali muncul. Poin ketiga, strategi pemasaran berbayar. Untuk target audience, saya menyasar wanita dan pria urban usia 18-30 tahun dengan minat di self-care, K-beauty, dan fragrance, serta gaya hidup yang estetik dalam keseharian mereka. Ini sesuai dengan position brand The Body Tell. Untuk format iklan, saya merekomendasikan kombinasi TikTok Spark Ads, yaitu memboost konten UGC organik yang performanya sudah bagus, ditambah Instagram dan Facebook Reel Ads untuk jangkauan lebih luas, serta carousel ads untuk menampilkan beberapa varian produk sekaligus dalam satu iklan. Sementara untuk mengukur efektivitasnya ada 3 metrik penting yang saya pantau. Pertama, CTR, yaitu seberapa banyak orang yang klik menuju katalog atau landing page. Kedua, CPA atau cost per acquisition, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk setiap pembelian yang berhasil terjadi. Dan ketiga, ROAS serta engagement rate, untuk melihat apakah budget iklan yang dikeluarkan sepadan dengan hasil penjualan dan interaksi yang didapatkan. Poin keempat, optimasi website dan landing page. Ada 5 elemen yang menurut saya wajib ada supaya calon pembeli langsung bergerak untuk bertransaksi. Yang pertama, headline yang kuat. Misalkan temukan ceritamu lewat wangi. Ini langsung menonjolkan identitas brand sebagai TEL, sebagai sebuah cerita. Kedua, visual produk yang estetik, terutama menonjolkan packaging kucing yang jadi ciri khas dan pembeda dari brand parfum lain. Ketiga, call to action yang jelas, seperti tombol coba sampel atau beli sekarang yang posisinya mudah ditemukan tanpa harus scroll jauh. Keempat, informasi kepercayaan seperti sertifikat BPOM, program refill, dan penggunaan bahan grade tinggi supaya calon pembeli merasa yakin dengan kualitas produknya. Dan kelima, social proof, berupa preview pelanggan dan konten UGC dari TikTok dan Instagram yang ditampilkan langsung di halaman, karena ini yang paling efektif membangun trust dari calon pembeli baru. Poin kelima yaitu strategi SEO. Saya bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah riset kata kunci. Saya mengombinasikan kata kunci branded, mid tail, dan long tail supaya bisa menjangkau audiens di berbagai tahap pencarian. Untuk kata kunci mid-tail ada parfum lokal tahan lama dan parfum unisex lokal estetik. Dan untuk kata kunci branded ada The Body Tell Juliet yang menyasarkan orang-orang yang sudah tahu brandnya dan sedang mencari informasi lebih lanjut. Lalu untuk long tail ada rekomendasi parfum lokal, wangi manis, dan parfum refill Indonesia. 2 kata kunci ini menyasar audiens yang lebih spesifik dan biasanya punya niat pencarian yang lebih tinggi meski volumenya lebih kecil. Bagian kedua dari strategi SEO adalah produksi konten dan SEO friendly. Beberapa ide konten yang bisa diproduksi antara lain blog review varian, misalnya dengan judul Review Juliet The Body Tell, wangi woody, ember yang tahan lama, dan juga listicle rekomendasi seperti 5 parfum lokal wangi tahan lama di bawah 200.000. Untuk optimasinya, saya pastikan H1 di setiap artikel mengandung kata kunci utama. Meta description dibuat menarik supaya orang tertarik klik dari hasil pencarian Google, dan setiap gambar produk diberi alt text yang relevan.
Selain itu, artikel-artikel ini juga diberikan internal link menuju halaman produk terkait supaya pembaca yang tertarik bisa langsung diarahkan ke halaman pembeli, mendukung konversi bukan cuma traffic. Terakhir, dari sisi SEO of page, saya merekomendasikan kolaborasi guest post dengan media lifestyle dan beauty untuk membangun backlink yang berkualitas dan sekaligus memperkenalkan brand ke audiens baru di luar platform milik mereka sendiri. Sebagai kesimpulan, followers yang masih di angka 24,3 ribu ini sebenarnya bukan berarti potensi brandnya kecil. Depa Detail sudah punya modal yang kuat, kualitas produk yang teruji, cerita brand yang khas lewat konsep tel, dan diferensiasi lewat program refill. Yang dibutuhkan sekarang adalah eksekusi digital marketing yang lebih terarah, mulai dari teknik penjualan yang mendorong konversi, kolaborasi dengan komunikasi dan influencer yang tepat, iklan berbayar yang efisiensi, landing page yang persuasif, sampai strategi SEO yang konsisten. Kalau kelima poin ini dijalankan bersamaan, saya percaya The Body Detail, khususnya varian Juliet ini bisa menjangkau audiens yang lebih luas lagi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.